3, 2, 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Luar biasa. Para pirsawan sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini yang berkah Allah Subhanahu wa taala, Jumat berkah. Amin. Saya bisa bersilaturahmi dengan seorang pejabat. Amin. Beliau amin. adalah kepala bidang, nanti beliau memperkenalkan diri, beliau nama, kemudian dari institusi mana, dan yang jelas kita berbicara masalah kesetaraan gender, masalah PKK, juga lansia. Ya, siap. Nah, di sini ngomong-ngomong sebagai ilustrasi, lansia itu lanjut usia ya, termasuk janda renta, totalnya 921. Ya, siap. Nah, ini yang menjadi perhatian pemerintah, janda renta ya Bu ya. Kalau janda herang biar Abah John yang ngurus. Saya. Baik, kita lanjut di Jumat berkah ini di kampus peradaban Pesantren Tahfidz Jadul Ulia, Camping Ground dan Resto Delewi. Kita bangun peradaban yang berkeunggulan kompetitif dan komparatif. Mangga Ibu memperkenalkan diri ya. Keren. Ya, tapi tos dulu Bu. Tos. Ya pakai. Sip atuh. Ya, kopi bareng. Alhamdulillah. Terima kasih Pak John. Abah John dong. Abah John, alhamdulillah. Mungkin sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mungkin kami mengucapkan ke Abah John terima kasih karena kami diundang mewakili Bapak Kadis, Kadis Dinas Pemberdayaan DPPKB PPPPA, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas paling panjang Pak John. Paling panjang sedunia ya. Di Kabupaten Garut. Di mana dinas kami membidangi 2 bidang. Bidang keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi ada 2 urusan. 2 urusan. Ya, kalau bidangnya ada 6. Cuma di dinas kami ada 2 urusan. Tadi Pak Om John. Tapi udah dibilang Pak udah masih muda ya Pak John. Meskipun gigi aja baru tumbuh, Abah aja. Iya. Abah, tapi udah dibilang Abah udah masih 16 tahun ya. Amin. Tadi apa yang dibilang oleh Abah John bahwa data lansia 900 lebih ya. Data lansia 921 ya. Itu ada yang di Kabupaten Garut ya Pak John? Iya betul ya. Nah di dinas kami juga ada khusus yang membidangi kegiatan atau program lansia, yaitu bidang keluarga sejahtera. Bidang keluarga sejahtera. Ya, tapi ya walaupun beda bidang, insya Allah lah kami mengetahui lah. Kebetulan yang mengelola atau yang mempunyai program lansia ini adalah bidang keluarga sejahtera yang dikepalai oleh kepala bidang Pak Yedi. Pak Yedi, teman saya lah, sahabat saya. Nah, kalau saya sebelumnya mungkin memperkenalkan diri ya. Mangga ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Ya, malu bertanya sesat di kamar ya. Oh ya, itulah. Silakan. Ya. Kebetulan nama saya Iryani. Tapi ada terah-terah Papua, Iryani. Ya, begitulah. Sedikit-sedikit kalau istri Presiden Pak Jokowi mah Iryana ya. Iryana. Kalau saya mah Iryani. Oh, Iryani. Tidak mempunyai kepanjangan. Jadi nama saya Iryani. Tadi yang disampaikan oleh Pak Om atau Abah John bahwa saya di bidang pemberdayaan perempuan. Betul. Itu mungkin untuk perkenalannya. Iya, pemberdayaan perempuan. Diberdayakan perempuan itu. Ya, diberdayakan perempuan. Memang selama ini nggak berdaya, Bu. Biasanya perempuan mah di apa ya? Kan dianiaya. Pemberdayaan bukan diberdayakan. Jadi pemberdayaan. Oh, beda ya, beda. Kayak dianiaya itu kan di apa ya istilahnya tuh. Kalau kami mah diungkit atau dikembangkan atau potensi-potensi perempuan tuh tidak
diberdayakan, pemberdayaan, jadi pemberdayaan. Jadi meningkatkan kualitas kaum perempuan, jadi supaya tidak diberdayakan. Jadi tapi pemberdayaan. Sebagai subjek bukan objek. Ya, nah itu. Luar biasa. Iya. Lanjut. Keterkaitan dengan kami di Dinas KB bahwa pemberdayaan perempuan ada beberapa kegiatan tuh. Iya. Termasuk tadi lansia. Nah, kalau lansia kebetulan kami di pemberdayaan perempuan selalu berkoordinasi, selalu bekerja sama dengan PKK di mana. Berarti ada kaitannya. Ada kaitannya. Berarti saya lansia nggak masuk ya Bu ya? Atau pakai rok dulu? Pakai rok dulu. Ya. Nah kebetulan kami juga selalu bekerja sama atau berkoordinasi atau bekerja bersama-sama lah. Di PKK. Kalau PKK mungkin singkatannya dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, di mana ketuanya adalah Ibu Isi Bupati. Ya, Ibu dia, selamat sore. Assalamualaikum. Ibu PKK Kabupaten Garut adalah Ibu Hajah Diah Rudi Gunawan. Beliau walaupun banyak kesibukan. Iya betul. Dia tidak hanya sebagai ketua TPPKK, tetapi sebagai Bunda PAUD, Bunda Genre, banyak jabatannya. Iya luar biasa ya. Apalagi sekarang menghadapi bulan-bulan politik ya. Betul. Lebih banyak kegiatannya. Nah kebetulan kami juga mempunyai program atau kegiatan di mana PKK ini yang ada di 442 desa dan kelurahan, kami dari mulai tingkat bawah, yaitu baik itu desa wisma, kader desa wisma, desa, RT, RW, desa sampai dengan tingkat kabupaten. Betul. Keberadaan PKK ini bisa betul-betul ada dan eksis, dan kegiatannya menjangkau atau langsung terhadap masyarakat. Gitu. Jadi bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu luar biasa. Kemudian tadi saya nyinggung masalah lansia, katanya mau diwisuda itu ya. Di tampilannya. Kalem mau. Nah kebetulan kalau lansia ini bahwa di dinas kami ada namanya di bidang KS tuh, ada sekolah lansia. Di mana tapi mohon maaf karena ini ada pertanyaan lansia, walaupun bukan ranah saya, tapi saya mengetahui bahwa sekolah lansia ini di Kabupaten Garut baru satu lokasi, satu kelas. Di mana program ini program provinsi. Nah, kami mendapat bantuan lah untuk melaksanakan kegiatan sekolah lansia. Jadi programnya program dari provinsi. Nah, kami di Kabupaten Garut hanya mendapat bantuan satu kelas. Yaitu lokasinya di Kecamatan Karangpawitan, di Desa Tanjung Sari. Sudah berjalan beberapa bulan. Siswanya, siswa lah ya, ada 85 orang. 85 orang, tapi sekarang berkurang karena faktor usia dan ya mungkin sudah waktunya, jadi berkurangnya tuh karena meninggal, karena sakit terus meninggal. Alhamdulillah nanti sekolah ini akan diwisuda bulan depan. Jadi kami nanti membawa siswa-siswa lansia ke provinsi untuk diwisuda. Itu levelnya. Jadi wisuda itu tidak hanya sarjana, mahasiswa yang muda-muda ya, lansia juga mau diwisuda. S1 itu Bu? Iya S1 ya. Luar biasa. Itu jurusannya apa aja itu? Enggak, kalau lansia ini ada materinya beda dengan jurusan, bukan jurusan. Jadi materinya tuh tentang kepercayaan atau produktivitas lansia tersebut. Produktivitas, percaya diri, pede ya. Terus tidak ketergantungan dengan keluarga. Terus mandiri. Ya, mandiri. Terus banyak beberapa materi yang diberikan. Nah, itu narasumbernya dari siapa saja, dari mulai psikolog, universitas ya,
tokoh agama juga ada. Iya, jadi betul. kami selalu menyesuaikan materinya tuh gitu. Jadi tidak melalui jurusan, tetapi apa yang diperlukan oleh siswa lansia tersebut. Iya. Nah kebetulan itu kalau lebih dalam harusnya nanti pas sekolah lansia kita ke sana. Iya, kalau saya diundang siap. Ya, nanti baik Ibu, ini menarik Ibu pemberdayaan perempuan ya Bu ya. Sambil silakan dilihat. Pemberdayaan perempuan ini apa saja sih Bu? Nah kebetulan tadi kan sudah dibahas ya, ada PKK. Iya. Nah di bidang kami itu ada beberapa program yang khususnya keterkaitan dengan perempuan. Iya. Ada perlindungan perempuan. Perlindungan perempuan. Ada peningkatan kualitas keluarga. Iya. Ada pengurusutamaan gender dan ada data terpilah. Jadi ada 4 program. Data terpilah. Data terpilah. Nah, data terpilah di sini bahwa kami memerlukan data terpilah. Selama ini data tuh laki-laki dan perempuan disatukan gitu. Betul. Padahal kami menginginkan ada data yang terpilah di mana perempuan dan laki-laki itu masing-masing jadi diketahui jumlah perempuan berapa, jumlah laki-laki berapa. Misalnya di bidang pendidikan. Iya. Berapa yang mengikuti perempuan yang mengikuti sekolah di tingkat dasar. Jadi kelihatan kesenjangannya tuh. Seperti misalnya kalau di dinas ya di SKPD, berapa ASN atau berapa pegawai pemerintah dari mulai eselon 2 sampai dengan eselon 4 atau 3-4 sampai eselon terakhir, berapa perempuannya, berapa laki-lakinya, jadi kelihatan. Kesenjangannya kelihatan. Tuh, gitu. Disparitasnya sejauh mana? Nah ini begini. Yang pertama, alhamdulillah pada podcast sore hari ini momentum yang bagus sebagai jejak digital Ibu ya, kinerja Ibu selama ini yang berdarah-darah ya. Kemudian yang kedua, saya itu apresiasi positif sama institusi Ibu dan kepada Ibu. Nah di sini ada PR bagi saya. Saya masuk laki-laki yang mendukung pengharusutamaan gender. Saya punya tanggung jawab moral, bro. Sip lah. Dan sebagai sarana jejak digital ini, sekaligus saya berperan sebagai motivator pendukung ke pengharusutamaan gender. Nah, di sini Ibu bisa mempresentasikan singkat, padat, dan jelas apa sih pengharusutamaan gender, dan idealnya pengharusutamaan gender ini berbasiskan apa? Apakah cukup berbasiskan kodrat atau mungkin ada program lain? Karena kita juga di sini sharing, Ibu. Saya harus banyak belajar dari Ibu. Mangga Ibu duluan. Terima kasih, Abah ya. Abah John ya. Kebetulan kami itu di dinas kami ya, khususnya pemberdayaan perempuan, ada program pengharusutamaan gender. Di mana program ini ketika ada instruksi Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang pengharusutamaan gender, bahwa pemerhati atau disebutnya organisasi perempuan memperhatikan masalah-masalah perempuan. Nah, masalah-masalah perempuan ini tuh dari mulai 1995 di mana semua kaum perempuan yang khususnya pemerhati perempuan mengadakan pertemuan, yaitu di Beijing tuh. Di Beijing. Saya nggak diundang ya. Sejarahnya ini sejarahnya. Sejarah. Nah, sejarahnya tuh bahwa dari permasalahan perempuan sehingga kaum perempuan yang pemerhati itu mengadakan pertemuan di Beijing tahun 1995 menghasilkan 12 perhatian. 12 perhatian, diantaranya perempuan dalam kekerasan, perempuan dalam ekonomi, ada 12 item. 12 item termasuk perempuan dalam media. Wah, luar biasa, perempuan dalam media, bro. Di antara 12 itu tuh ada perempuan dalam media. Nah, dari hasil pertemuan di Beijing tuh
Presiden menurunkan instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengutamaaan gender yang harus dilaksanakan di daerah. Bahwa pengutamaaan gender ini merupakan sistem pembangunan. Jadi yang secara terarah, jadi terukur juga. Terukur untuk kesejahteraan perempuan, baik itu perempuan maupun laki-laki. Jadi ada pemanfaatan pembangunan bisa dirasakan oleh semuanya, baik itu laki-laki, perempuan, kemudian pembangunan itu gitu. Dirasakan manfaatnya oleh perempuan juga ya. Jadi bukan pengutamaaan gender itu bukan perempuan saja gitu, dari mulai perempuan, laki-laki, lansia, kemudian anak dan kaum disabilitas. Itu semuanya harus merasakan atau pemanfaatan pembangunan gitu. Jadi namanya tuh pengutamaaan gender. Jadi bukan perempuan saja gitu. Ada unsur lain tadi. Ada, jadi laki-laki, perempuan, lansia, anak dan disabilitas. Izin. Mangga. Nah, lanjut ini menarik nih. Alhamdulillah kami juga dibantu oleh Om John. Abah John. Abah John, bahwa di Kabupaten Garut kemarin merasa bangga ya. Kebetulan kami juga tahun ini ada penilaian Anugerah Parahita Eka Praya. Amin. Abah John tuh kami angkat, kami input adalah tokoh dari media massa. Jadi yang membantu atau program perempuan di media massa. Betul. Karena pas dilihat dari hasil-hasil Abah John menulis, ini perlu ada penghargaan untuk Abah John. Selama ini kami tidak tahu, kurang komunikasi mungkin ya. Ya insya Allah saya mau dapat Ferrari ini. Amin, ya mudah-mudahan. Ketika ada pertanyaan gender champion, gender champion ini tidak hanya perempuan. Jadi ada laki-lakinya dan ada perempuannya. Betul. Di mana baik itu lembaga atau masyarakat atau tokoh atau media massa atau universitas perguruan tinggi yang bisa atau yang seperti Abah John gitu berperan ikut serta bukan mensukseskan, jadi mewujudkan sesuai dengan visi misi Kabupaten Garut, khususnya di pemberdayaan perempuan. Jadi terima kasih juga kemarin sudah saya input ada beberapa karena ada pertanyaan laki-laki yang mendukung program perempuan. Nah, saya kebingungan waktu kemarin tuh. Kebetulan pas Abah John ikut rapat ya udahlah Abah John, ada beberapa orang tokoh Kabupaten Garut yang kami input. Itu sekilas ya, ini mah tidak sekilas saja, sekilas pembicaraan info. Sekilas pembicaraan. Kemudian begini. Lanjut. Ini juga kita sharing dengan ibu yang punya jam terbangnya hebat. Jadi pengarus utamaan gender ini kita mulai mungkin di rumah tangga dengan makanan dan minuman halal. Siap. Nah, sederhana bro. Kita mengonsumsi makanan dan minuman halal, tapi ini multiplier effect, dalam artian ini juga saya sering konsultasi dengan ibu ini. Siap. Dengan mengonsumsi makanan dan minuman halal, itu mencegah dan membantu KPK, Bu. Maksudnya? Maksudnya, langsung si kepala keluarga mencari rezeki juga dengan halal. Siap. Dan ini membantu KPK, membantu negara, membantu pemerintah dalam pencegahan KKN, korupsi khususnya. Diawali dengan makan dan minum yang halal. Itu korelasinya makan dan minum halal, kita mencari rezeki juga harus halal dong.
Iya betul, harus itu harus wajib. Wajib. Jadi memang ini ada korelasinya, kita membantu pemerintah, membantu KPK dalam koridor mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita awali dengan makan dan minum yang halal supaya berkah, supaya anak-anak keluarga kita soleh-soleha, dan korelasinya mencari rezeki juga dengan halal. Sebab mungkin percuma kita makan minum halal tapi carinya nggak halal. Iya, betul. Bagus, nah, bagus. Silakan Ibu, kira-kira nah, ya. Kebetulan kalau halal ini kan harus ahlinya ya. Harus tokoh agama. Kebetulan saya bukan tokoh, bukan ustadz, tapi mohon maaf. Segala sesuatu diawali dengan halal. Kalau dengan halal, insya Allah keturunan kita juga baik dari mulai pendidikannya, mulai daya ingatnya sampai dengan kalau segala halal, keluarga kita juga akan barokah, akan diridhoi oleh Allah. Amin. Insya Allah lah kalau semuanya halal dan akhirnya bisa betul-betul keluarga yang berkualitas nantinya. Ya, sakinah, mawadah, warohmah, waonah juga. Harus halal dulu, halal dari segalanya. Ya, diawali halal ya. Ya, semuanya juga nggak mungkin bisa sekaligus, Bu. Ya, betul. Tapi semuanya berproses. Tadi kata Ibu terukur, ya, terarah. Jadi kita juga nggak mendadak sontak. Ya, kita dalam koridor kehidupan, orang tobat itu bukan berarti nggak berbuat dosa juga. Tapi kan kita selalu bertobat. Allah Maha Adil, Maha Bijak. Kita nggak mungkin meluruskan besi bengkok dalam secara sporadis, itu bisa patah. Tapi pelan-pelan diluruskan. Ya, siap. Ya mungkin ya itu filosofisnya. Kalau sekarang masalah makan minum halal, kan kita juga bertahap, nggak mungkin kita ada lupanya ya. Iya, betul. Oke, kembali ke pengaruh utama gender dan ke pemberdayaan perempuan. Apa sih program unggulan Ibu itu tahun ini? Kebetulan kami itu ada beberapa program dan kegiatan di bidang kami. Kalau pengutamaan gender kan itu dari strategi pembangunan yang terarah dan terukur. Nah, di bidang kami itu ada beberapa kegiatan di mana bahwa kami harus meningkatkan SDM aparatur. SDM aparatur nih. SKPD lah, SKPD. Jadi aparatur ASN. Yang perempuan. Tidak. Semuanya jadi, ya. Karena gender di sini tidak hanya perempuan. Iya. Biasanya salah tafsir. Nah, ini salah tafsir ini. Biasanya itu salah persepsi dan salah tafsir bahwa gender itu perempuan. Gender itu bukan hanya emak-emak, bukan. Nah, tidak, bahwa gender itu baik itu laki-laki, perempuan, lansia, anak, disabilitas. Jadi tidak selama ini jangankan di masyarakat, di dinas kami juga ya, di SKPD juga menyangkanya tuh bahwa gender tuh perempuan. Alhamdulillah, bro, ini ada makna kita bisa bersilaturahim ini. Itu gender ya, bro, ya, bukan hanya emak-emak nih. lanjut. Jadi, bahwa gender di sini tuh tidak hanya perempuan, jadi ada laki-laki, perempuan, lansia, anak, disabilitas. Jadi di bidang kami itu ada pengurus-utamaan gender, di mana kegiatannya tuh kami harus meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara ASN untuk mengetahui apa itu pengurus-utamaan gender ya yang ada ya. Jadi mereka harus paham dulu harus paham dulu karena berkaitan tadi kan pengurus-utamaan itu merupakan yang harus terarah, terukur dalam pembangunan. Jadi strategi pembangunan harus dari SDM dulu supaya tidak gagal paham. Nah, supaya bahwa pembangunan ini harus merata dirasakannya. Merata dirasakannya oleh masyarakat. Jangan timpang gitu. Jadi harus disabilitas juga harus merasakan pembangunan yang khususnya lah di Kabupaten Garut gitu. Nah, itu di mana PUG ini juga kami
sudah mempunyai perda peraturan daerah. Oh, ada perdanya. Iya, iya. Perda peraturan daerah nomor 10 tahun 2020. Iya. Yaitu tentang pengarustamaan gender dalam pembangunan. Nah, itu teh sampai isinya sampai dengan tingkat desa harus melaksanakan pengarustamaan gender pembangunan dalam pengarustamaan gender. Sampai tingkat desa ya. Sampai tingkat desa harus membuat perdes untuk supaya pembangunan di sampai pedesaan tuh dirasakan oleh semua. Jangan sampai ya ketimpangan pembangunan lah. Betul. Hanya beberapa gelintir. Nah, jadi harus merata. Iya. Itu program yang pertama. Kami sudah mempunyai perda tentang PUG dalam pembangunan nomor 10 tahun 2020. Dan kedua tuh kami ada kegiatan perlindungan perempuan. Perlindungan perempuan. Nah, di mana kami ini program yang sudah rutin. Iya. Kami diberi anggaran oleh daerah APBD, di mana kami tiap tahunnya melaksanakan isbat nikah. Oh, isbat nikah. Ya, isbat nikah ini tuh untuk apa? Di Kabupaten Garut, data yang sudah menikah tetapi tidak mempunyai akte. Iya. Karena faktor ekonomi, jadi kami fasilitasi. Ya. Baik itu dari mulai daftar ke pengadilan agama, sampai dengan mempunyai buku nikah, akte nikah. Betul. Nah, kenapa? Karena untuk menyekolahkan anak kan harus ada jadi untuk perempuannya juga dan untuk jaminan hukum. Ya, jaminan hukum untuk anak itu isbat nikah. Nah, kemudian kami juga mempunyai kegiatan di peningkatan kualitas keluarga. Di mana peningkatan kualitas keluarga ini programnya kami ada P2 WKSS. Oh iya, P2 WKSS ya. Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera. Itu P2 WKSS. Nah, alhamdulillah tiap tahun kami mengadakan, kami tidak bisa semua desa atau kelurahan mendapatkan program P2WKSS karena keterbatasan dana tenaga anggaran, Jadi kami tiap tahun hanya satu desa, satu kecamatan yang betul-betul desanya tertinggal, bukan tertinggal, betul-betul segala di bawah gitu. Jadi kalau dulu mah desa tertinggal, jadi khusus untuk program di lokasi desa yang betul-betul harus diangkat ke permukaan, baik itu di bidang kesehatannya, pendidikannya, ekonomi, sampai dengan semuanya tadi. Semacam diproteksi, diselamatkan, luar biasa. Dan di Sukajaya juga ya Bu ya? Nah, tahun kemarin di Kelurahan Sukajaya, tahun sekarang di Malangbong. Jauh ya. Di mana bahwa program kegiatan ini, P2WKSI ini tidak hanya milik kami, gitu, tetapi harus semua SKPD. Semua SKPD harus dirempuk di desa itu yang tadinya angka kematian ibu, angka stunting tinggi, kemudian pendidikan banyak DO, kemudian fasilitas sarana prasarana yang masih di bawah, yang tadinya tidak ada posyandu, tidak ada PAUD. Dengan adanya program rembukan ini, semua SKPD harus terlibat, harus berpartisipasi dalam membangunkan, mensukseskan P2WKSI ini. Nanti akhir bulan November, kami selalu dievaluasi oleh provinsi. Jadi sejauh mana kabupaten melaksanakan program P2WKSS, peningkatan peranan wanita menuju keluarga sejahtera, dilihat dari mulai kelembagaannya, administrasinya, sampai dengan infrastruktur. Jadi semua SKPD harus di situ ada PUPR ada PUPR, ada Perkim, koperasi, alhamdulillah, perpustakaan juga ada kami ucapkan terima kasih juga untuk semua Disdik, dari 33 SKPD, semua membantu ke P2WKSS yang tadinya
apa ya, di bawah lah gitu. Segala data-datanya terbawa. Ketika ada program P2WKSN dibina dari mulai Januari sampai dengan akhir tahun, ada tidak perkembangannya. Lumayan jadi, lama juga ya Bu? Lama, karena kan binanya juga berat. Berat ya? Berat, tidak bisa disulap. Jadi harus semua bekerja sama, bersama-sama untuk membangun desa P2WKSS gitu. Misalnya data angka kematian ibu, dinas kesehatan yang harus terjun. Kemudian stunting lebih tinggi, stuntingnya Dinkes juga. Kemudian angka DO sekolah, dinas distrik. Kemudian lingkungannya Perkim, kayak sampah, kayak itu Perkim dan lingkungan hidup. Kemudian rutilahunya, karena kan kalau Perkim Perkim, jadi semua ngebantu. Kemudian sarana prasarana fasilitas jalan juga biasanya itu PUPR yang suka membantu. Jadi semua SKPD termasuk untuk peningkatan kualitas wanitanya, yaitu ada pelatihan-pelatihan biasanya dari BLK, dari BLK, dari kami juga. Kami membina 100 perempuan di lokasi P2WKSS. 100 perempuan 100 perempuan, karena ini khusus perempuan. Jadi khusus peningkatan peranan wanita kan. Jadi 100 wanita yang dibina di lokasi P2WKSS. Dibina apa aja itu Ibu? Dibina segalanya di semua program, dan baik itu keterampilannya maupun pengetahuannya. Jadi keterampilan nantinya setelah dilatih bisa Kak untuk meningkatkan ekonomi keluarga, menjahit nantinya, misalnya menjahit, tata rias, tata busana, jahit menjahit tata busana, kemudian pembuatan aksesoris, sehingga perempuan-perempuan tersebut mempunyai keterampilan yang bisa berusaha dan meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi kami latih tidak hanya dinas kami saja, tetapi kami juga dibantu oleh BLK tadi terus Indak juga, perdagangan, kemudian dinas koperasi juga ngebina ke sana. Jadi setelah dilatih harus bagaimana, kan mereka tidak punya modal UMKM. Nah, makanya kerjasama dengan dinas koperasi, mereka melatih juga tentang koperasi wanita. Kemudian pemasarannya gimana setelah dilatih tuh, makanya kami dengan Indak pengemasan dan pemasarannya bagaimana gitu. Jadi di kami itu ada beberapa, cuma tadi kan ditanyakan program unggulan. Unggulan itu tiap tahun yang kami unggulkan itu P2WKSS, kemudian Isbatika, kemudian yang terakhir perlindungan perempuan. Nah, perlindungan perempuan di sini biasanya kami menangani kasus-kasus perempuan. Apa saja itu Ibu? Sebelum berlanjut, dikarenakan sekarang sudah ada dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinsos yang di depan Dinsos tuh. Jadi kami fokusnya ke pemberdayaan perempuannya. Jadi preventifnya, pencegahannya sekarang. Mencegahnya. Bagaimana Ibu mencegahnya itu Ibu? Jadi kalau dulu mah kami selain pencegahan dan penanganan, jadi kami tangani sekarang karena sudah dibentuk UPTD PPPA yang lokasinya di depan kantor Dinsos. Jadi terpisah lah. Jadi khusus untuk penanganan kasus-kasus perempuan. Jadi kami sekarang tidak khusus bidang pemberdayaan perempuan yang dinas kami tidak tidak khusus penanganan kasus perempuan, tetapi pencegahannya, preventifnya. Mencegah lebih baik daripada mengobati Nah, itu. Apa yang dilaksanakan di pencegahan ini kebanyakannya sosialisasi, advokasi gitu, supaya tidak terjadi baik itu kekerasan fisik, psikis atau kekerasan seksual terhadap perempuan. Nah, terkecuali ketika perempuan tersebut sudah dilayani oleh UPTD PPPA, kami baru memberikan keterampilan khusus perempuan yang korban, misalnya korban KDRT, korban-korban yang kasus setelah ditangani dan diselesaikan lah,
kami memberikan pelatihan-pelatihan khusus ke perempuan-perempuan korban kekerasan, sama dengan yang di lokasi PDOKS, cuma ini sasarannya perempuan-perempuan yang pernah adanya kasus kekerasan di dalam rumah tangga, baik itu di dalam rumah tangga, ya kekerasan fisik, seks gitu. Seksual, jadi kami tidak hanya melatih perempuan yang produktif, tetapi korban-korban kekerasan perempuan juga kami latih. Biasanya di Dinsos juga ada Pak, ada di Dinsos, di BKL. Cuma kami juga mengadakan program tersebut. Jadi ada beberapa program yang kami laksanakan khususnya untuk pemberdayaan perempuan. Itu. Nah, ini sekaligus saja saya mohon dukungan jasa baik Ibu ya. Ini kaitannya dengan kesehatan tapi tidak ada salahnya. Iya, siap. Ini ada temuan dari Profesor Andriono. Profesor Andriono ini dengan rekan-rekannya dari FKUI menemukan sebuah temuan dari penelitiannya mendeteksi kanker serviks. Oh iya, siap. Nah, itu tidak mesti dengan pap smear. Karena dengan pap smear bisa aja ragab ya. Tapi bisa melalui air kemih. Nah, ini pernah Ibu saya baca ini di jurnal ilmiah. Bagus. Saya baca di jurnal ilmiah, saya korelasikan dengan Dr. Helmi. Dan seketika setelah upacara Senin, Dr. Helmi manggil juga Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala RSU Dr. Slamet. Nah, saya dikurung oleh mereka. Bahkan saya langsung dihantam sama Dr. Helmi. Bang John, akurasinya berapa persen? Ya, benar. Bang John, mana narasumbernya? Bapak, saya baca di jurnal ilmiah. Dan itu akurasinya 95%. Dan itu bagus daripada pap smear mahal dan ragab. Nah, dengan air kemih kan bisa oleh sendiri ke kamar mandi. Yang jadi masalah, Ibu di Garut belum ada labnya. Ibu mungkin menghimbau atau seruan. Belum ada lab untuk khusus memeriksa air kemih ini. Apakah dia mengandung kanker serviks atau tidak. Nah, mungkin ya bukan sebatas kemampuan ya, bahwa perempuan, keterkaitannya dengan perempuan betul, bahwa kanker serviks itu tinggi di data tinggi lah kanker serviks. Nah, biasanya saya juga baru dengar dengan air kencing ya. Iya, ini temuan baru dan ini si Profesor Andriono ini banyak ditelepon dari rekan-rekan dokter luar negeri. Dan beliau ini penelitiannya mandiri, Bu. Jadi mendeteksi kanker serviks ini melalui air kemih. Dan terus terang, Profesor Andriono ini pernah mendapat hadiah luar biasa dari grup perusahaan bakery itu atas penelitian ini. Nah, ketika saya memang rekan-rekan dokter di Garut juga banyak yang kaget. Termasuk saya kaget. John, dari mana lu tahu? Saya dari jurnal ilmiah. Saya sering lihat jurnal ilmiah. Iya, betul. Ya, bukannya saya so ingin pintar, karena ingin tahu aja. Nah, sekarang kan kalau dengan pap smear itu kan maaf sekali dicolok-colok ya. Bukan dicolok, diambil lendirnya. Iya kan, dimasukin ya benda ya. Nah, kalau ini kan cukup dengan air kemih, bisa diperiksa sendiri di kamar mandi. Oh, bagus atuh ya. Ya, silakan Ibu. Kalau temuan ini bisa dilaksanakan di masyarakat. Nah, satu, pasti banyak yang ingin diperiksa. Karena kan selama ini kenapa ibu-ibu khususnya usia yang sudah ya kan itu pap smear ini usia-usia perempuan yang sudah menikah ya. Iya, betul ya. Kan kalau belum menikah masih perawan atau ya. Iya, betul. Jadi di pap smear
Nah, selama ini yang menjadi ketakutan atau bukan tabu ya, jadi yang menjadi malu tuh karena harus ya diperiksa dalam dan bukan ditojos, jadi diambil lendirnya. Kemudian itu juga kan memerlukan biaya besar. Biaya besar, makanya walaupun digratiskan juga pernah ada program gratis untuk pap smear, masyarakat yang memeriksa hanya sedikit. Nah, sungkan ya. Sungkan karena malu ya. Dan ya takut kan harus ngadengkak. Nah, ya, kita bercanda. Sebetulnya mah tidak sakit ya, cuma kan harus dimasukkan alat biar terbuka, terus diambil lendirnya, kemudian diperiksa oleh lab ya, sama ke lab. Itu juga kan memerlukan anggaran, biaya, waktu. Kami waktu itu juga memohon supaya ada pap smear gratis, tetap kan harus ada obat yang dibeli oleh Dinkes, oleh Puskesmas. Jadi tidak semuanya gratis, kecuali yang mempunyai kartu BPJS. Nah, tapi kan yang mempunyai kartu BPJS kan sedikit ya, nggak banyak. Nah, kendalanya itu. Nah, sekarang ada temuan ini, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Amin, ya, terwujud karena membuat apa ya, kaum perempuan insya Allah dengan adanya air kencing tidak usah malu kan ya. Iya, sendiri aja ke kamar mandi, serahkan gitu. Cuma ya mudah-mudahan terwujud gitu di Garut ya. Labnya. Dan ini juga Ibu, pernah saya tanya lagi ke dokter ini, direktur rumah sakit ya. Beliau bilang insya Allah Pak John tahun depan kita bikin labnya. Nah, dengan kasus kebakaran kemarin mudah-mudahan tidak mengurungkan membuat lab untuk pemeriksaan kanker serviks ini, begitu. Ya mudah-mudahan ya. Karena selama ini tuh kami menggembor-gemborkan tentang kanker serviks ya. Betul ya. Nah, justru itu juga bentuk perlindungan ibu ya. Iya. Cuma ya kendalanya itu, kendalanya tuh ya karena harus ada alat yang dimasukkan, kemudian harus ada yang dibeli, terus jadi target misalnya kami menargetkan 200, paling hanya 45 orang yang padahal kami sayang. Nah, program ini tuh kami selalu bekerja sama dengan PKK, adanya di Pokja 4. Nah, itu tuh kendalanya sampai apa ya? Ya mungkin karena faktor malu itu, karena sungkan, malu walaupun digratiskan hanya yang diperiksa hanya sedikit. Dengan dengan air seni ini mudah-mudahan bisa, insya Allah kalau ada mah pasti bakal banyak yang diperiksa untuk mendeteksi kanker serviks ini. Iya. Gitu. Terima kasih juga saya ucapkan dari Ngopi Bareng Abah John kepada Profesor Andriono dan rekan-rekan. Mudah-mudahan jasa baik Bapak mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Ibu, yang paling bagus ya. Wah, bagus. Mudah-mudahan. Ya, saya tidak kenal Bapak, tapi dari jurnal ilmiah, dari apa saya kenal Bapak. Mudah-mudahan Bapak luar biasa sehat, berkah. Ibu, saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu yang luar biasa perjuangannya. Jaga kesehatan Bu ya. Amin, sama-sama. Ibu, untuk kesimpulan kita silaturahim, mungkin ada saran sumbang atau sumbang saran, mangga. Terima kasih. Mungkin yang terakhir dari kami, satu, mudah-mudahan program ini terus berlanjut ya, jejak digital kita. Karena kami juga mempunyai target bahwa perempuan tuh tidak hanya di bidang yang lainnya, tetapi perempuan di bidang media juga harus tampil. Mudah-mudahan kegiatan ini lebih terus ditingkatkan, dan mungkin dari kami pemberdayaan perempuan, mudah-mudahan perempuan berdaya Indonesia maju. Amin. Itu dengan terwujudnya pembangunan yang setara, baik itu kesetaraan lah. Jadi semua merasakan pembangunan, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Ya, sains juga ya, sains dan teknologi. Jadi semuanya
dapat dirasakan lah, baik itu oleh perempuan dan laki-laki. Jadi tidak ada ketimpangan baik itu laki-laki, perempuan, ataupun lansia, ataupun anak maupun disabilitas. Jadi disabilitas juga harus diperhatikan. Alhamdulillah nambah juga, kami juga kemarin Kabupaten Garut mendapat penghargaan perusahaan PT Sansin tuh, bahwa PT Sansin mendapat penghargaan perusahaan yang mengerjakan disabilitas. Jadi mendapat penghargaan. Itu juga bagian dari pengarustamaan gender. Terima kasih juga, mungkin mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini terus berlanjut dan kami diundang lagi. Diundang lagi ya dengan materi-materi yang lain. Siap. Demikian mungkin. Perempuan maju, perempuan berdaya Indonesia maju. Laki-laki hebat juga. Laki-laki hebat, laki-laki juara. Tidak semua laki-laki berdosa padamu ya. Oke. Baik, itulah para pirsawan sekalian, ngopi bareng Abah John kita akhiri. Insya Allah kita jumpa lagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berprestasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berapa? 300. 300 Allah.